Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mukarramah dengan NPM 1723311105. Saya mahasiswi dari STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan mempraktekkan metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Rohani, Siti Rohmah, Munawaroh, Hadir. Matul, Hadir. Pipin mana? Nggak tahu. Kok nggak hadir? Nggak tahu ya. Ya. Siapa yang hari ini absen? Piket. Siapa? Pipit. Sama siapa Pipit? Sama Matun. Oh, sama Matul. Piketnya lain kali kalau piket datang lebih awal ya, soalnya banyak yang tidak bersih. Jadi lain kali dibersihkan ya. Ya. Sekarang masukkan yang ada di meja kalian dalam tas yang tidak perlu, keluarkan buku tulis dan buku K13-nya. Sudah? Sudah. Sudah berapa bulan tidak masuk sekolah karena pandemi COVID-19? 2 bulan. Ya. Nah, karena kalian tidak masuk COVID-19 selama 2 bulan, tapi jangan pernah patah semangat untuk belajar. Karena nggak masuk, kalian malah enak-enakan main. Jangan ya. Jangan keluar, kalian harus tetap membaca buku. Kenapa? Karena membaca buku adalah jembatan ilmu dan jendela dunia. Jadi kalau misalkan seperti ini, COVID kemarin, kalian tidak masuk. Nah, bukan berarti kalian malas-malasan di rumah, tapi kalian juga belajar ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian tahu Pancasila? Tahu. Ada berapa? 5. Apa saja sebutkan? 1. Pancasila. 1 apa? Pancasila. Ayo, ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Keadilan. Kesatuan. Kesatuan Indonesia. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu ada yang nggak hafal, ada yang hafal ya, nggak apa-apa. Apakah kalian tahu bahwasannya Pancasila tidak semerta-merta butil dan baiknya seperti yang disebutkan tadi, tapi ada proses perumusan Pancasila yang panjang. Nah, makanya pada hari ini Ibu akan mengajar tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mengapa Ibu mengajarkan ini? Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah pertama, kalian dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kedua,
mengidentifikasi semangat komitmen para pendiri negara dan perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang buka buku K13 kalian, bab 4. Sudah? Sudah ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi ini. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali oleh masa penjajahan Jepang pada 1944. Di situ Jepang mengalami kekalahan, terdesak sekutu, dan akhirnya Jepang ingin meminta bantuan terhadap bangsa Indonesia dengan janji akan memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, janji itu direalisasikan dengan membentuk BPUPKI. BPUPKI ini dianggotai oleh 60 orang yang mencerminkan dari berbagai suku dan berbagai daerah di Indonesia. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodoningrat. Nah, sidang BPUPKI ini dimulai dari 21 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Lanjut ya. Nah, di sini ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapat mereka. Siapa saja? Yaitu adalah Muhammad Yamin, Suparmo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 21 Mei 1945, siapa yang mengemukakan? Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini mengemukakan adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Dan ketuhanan yang maha esa, 2. Kebangsaan persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 5. Keadilan bagi sosial rakyat Indonesia. Nah, sedangkan pada sidang 31 Mei 1945, Suparmo mengemukakan pendapatnya. Apa pendapat Suparmo? 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Kepemimpinan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Nah, itu pendapat Suparmo. Nah, sedangkan pendapat Soekarno adalah, ini pendapatnya Soekarno, kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan nasional, 5. Ketuhanan yang maha esa. Nah, 3 tadi adalah tokoh yang mengemukakan pendapatnya di sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI ini sudah selesai, namun tidak ada pembentukan perumusan negara Pancasila sebagai dasar negara, belum ada. Nah, karena dari pendapat 3 orang tadi ada 5, masing-masing adalah 5, maka para ahli bahasa menentukan bahwasannya Pancasila itu 5. Nah, Pancasila ditentukan pada 1 Juni, maka Pancasila ini ditentukan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni. Nah, dari sidang tadi tidak ada penetapan perumusan dasar negara, padahal BPUPKI akan resign selama 1 bulan full. Akan tetapi tidak ada pembentukan di sana, maka dibentuk panitia 9. Nah, siapa saja panitia 9? Satu adalah diketuai oleh Bapak Soekarno, kedua Abdul Qahar Muzakir, 3 Dr. Muhammad Hatta, Abdul Wahid Hashim, terus Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Suparjo, dan Habibussumo, Sukoryo, dan Marangis.
Nah, itu adalah panitia 9. Panitia 9 ini bekerja cerdas sehingga pada 22 Juni 1945 mereka sudah mendeklarasikan proses perumusan dan Pancasila sebagai dasar negara yang diambil dari pendapat Muhammad Yamin. Akan tetapi sila pertamanya dirubah menjadi wajib melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, sidang ini ditentang oleh non-muslim dan tokoh-tokoh di bagian timur Indonesia karena tidak sesuai dengan mereka. Bukan sidangnya yang ditentang, tapi sila pertamanya. Mengapa ditentang? Karena di situ berbunyi wajib melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya, sedangkan non-Islam dan tokoh-tokoh di sana bukan Islam, sehingga mereka mengancam akan keluar dari Indonesia dan mendirikan negara sendiri, hingga dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Muhammad siapa? Oleh siapa? Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini adalah ketua dari PPKI. Nah, pada sidang itu akhirnya pada 16 Agustus berubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka dicetak dalam buku dan diabadikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea 5. Bagaimana? Ada yang tidak paham? Paham semua? Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Atau ada yang ingin berpendapat karena tidak sesuai dengan materi yang Ibu berikan, silahkan. Bagaimana? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, kalau misalkan dari yang Ibu jelaskan ini ada yang kalian tidak mengerti atau kurang, tidak apa-apa, browsing di internet silahkan. Kalau misalkan kalian ada yang tidak paham, maka browsing di internet ya tidak apa-apa. Nah, sekarang coba berhitung dari sini. Berhitung. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Coba. 1. Ayo, jangan malu-malu. 1, 2, 3, 4. Oke, dari 1 sama 3 sudah berdiskusi. Maka karena sudah berdiskusi secara kelompok, maka Ibu ingin kalian presentasi ke depan, maju ke depan. Misalkan kelompok 1 berpresentasi, nah kelompok satunya bertanya, seperti itu ya. Karena Ibu sudah melihat kalian sangat bagus, presentasi ke depan sudah sangat bagus, kalian juga sangat aktif, kelompok lain bertanya sudah sangat aktif, maka Ibu coba kita menyimpulkan bersama-sama apa yang kita dapat dari pelajaran ini. Bisakah kalian menyimpulkan bersama-sama dengan Ibu? Ya. Mengapa Jepang meminta bantuan terhadap Indonesia? Karena Jepang mengalami kekalahan. Ya, bagus. Terus PPKI ini bekerja cerdas. Panitia 9 ini bekerja cerdas sehingga pada 22 Juni dapat menyimpulkan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi ada tentangan di sana sehingga pada 16 Agustus lah PPKI menetapkan proses butir-butir Pancasila. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita karena semuanya sudah, ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan, sekarang kalian catat PR dari Ibu. Ayo catat. 1. Tanggal berapakah sidang BPUPKI? Sudah? Sudah.
Yang kedua, siapakah ketua PPU PKI? Yang ketiga, siapakah ketua PPKI? Sudah mencatat. Ayo bereskan semuanya, masukkan dalam tas semua. Sudah. Mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih anak-anak pada waktunya dan kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.